Ternyata nggak hanya tim wardrobe aja loh yang menggunakan tekstil dalam film. Anak lighting juga perlu tekstil. Untuk apa sih? Ayo kita bahas hari ini. Balik lagi dengan aku Dea, fashion designer. Enggak deng, aku Dea, penata cahaya. Dan hari ini aku akan membahas tekstil dalam lighting. Tekstil dalam lighting yang dimaksud adalah materi kain yang digunakan untuk mengatur dan membentuk cahaya lampu buatan atau bahkan cahaya natural seperti matahari. Hal ini digunakan untuk membentuk cahaya, mengurangi intensitas cahaya, mengarahkan cahaya, dan memotong cahaya. Tapi nggak hanya itu. Ada juga loh kain-kain spesial yang digunakan dalam produksi film seperti green screen atau blue screen yang berfungsi sebagai backdrop untuk efek digital pada film. Agak mirip-mirip ya kegunaan tekstil dengan lighting gel di episode sebelumnya. Nah, terus apa sih perbedaannya? Walaupun sama-sama bisa meredupkan cahaya, gel dan kain berasal dari material yang berbeda. Maka dari itu hasilnya juga biasanya berbeda. Selain itu, tekstil bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan gel. Kain juga bisa dicuci saat kotor. Lebih serbaguna juga, kain bisa dibentuk dan dipotong bagaimanapun. Dan tentunya kain lebih murah. Nah, tapi minusnya apa sih? Minusnya menangani kain itu lebih sulit. Apalagi kalau kainnya besar banget. Tentu kita memerlukan lebih banyak juga alat support seperti butterfly atau frame besi untuk membantu membentangkannya. Untuk hari ini kita akan membahas beberapa kain dalam film. 1. Silk. Penggunaan kain silk dalam lighting sering digunakan untuk efek pencahayaan yang lembut dan merata. Kain silk ini sendiri berfungsi sebagai diffuser, meredam dan menyebar cahaya, sehingga menghasilkan bayangan yang lebih halus dan transisi yang lebih lembut antara area terang dan gelap. Kain ini sangat cocok untuk syuting eksterior di lapangan luas, dan salah satu fungsi utamanya adalah membuat cahaya matahari yang keras menjadi lebih halus. Umumnya, kain silk ini akan dipotong-potong atau disewa menjadi ukuran seperti 6x6, 8x8, 12x12, sampai 20x20 yang biasanya kita akan bisa lihat di rental alat, seperti Fix Cinema. Nomor 2 adalah black solid atau backdrop. Black solid atau backdrop ini biasanya juga kalian akan temukan di pentas teater loh. Kain ini sangat cocok untuk membuat background hitam, memotong cahaya, sampai menutup suatu ruangan dari cahaya matahari. Nah, biasanya kain ini juga sering digunakan untuk kebutuhan cheating day for night. Selanjutnya adalah ultra bounce atau cine bounce. Ultra bounce adalah jenis kain yang digunakan dalam produksi untuk mengontrol dan memodifikasi pencahayaan. Ultra bounce adalah kain serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, salah satu kelebihan ultra bounce adalah ia memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi depan berwarna putih dirancang untuk memberikan pantulan yang lembut dan merata. Sisi putih juga berguna untuk menciptakan cahaya pengisi, yaitu cahaya lembut dan menyebar mengisi bayangan dan menghasilkan cahaya yang lebih merata dan tentunya bagus pada subjek kita. Sisi sebaliknya dari ultra bounce berwarna hitam, cocok untuk pengisian negatif. Kebalikan dari kain putih yang berfungsi untuk memantulkan cahaya, sisi hitam ini berfungsi untuk memblokir ataupun menyerap cahaya untuk menciptakan bayangan dan kontras. Sisi hitam ultra bounce dapat digunakan untuk menciptakan efek pengisian negatif dengan menempatkannya pada sisi subjek yang berlawanan dari sumber cahaya. Ini akan menciptakan area gelap pada gambar yang dapat digunakan untuk menciptakan kontras dan tentunya kedalaman. Ultra bounce adalah alat penting bagi siapapun yang ingin mengontrol dan memodifikasi pencahayaan mereka. Dan desain dua sisinya menjadikannya pilihan yang sangat berguna dan fleksibel. Sangat cocok dipakai untuk menghemat budget. Daripada sewa silk dan black solid secara terpisah, Ultra Bounce menyediakan dua pilihan dalam satu produk. Selanjutnya adalah black net. Black net adalah sebuah jaring hitam sesuai namanya yang biasa diletakkan secara kencang untuk mengurangi atau meredupkan intensitas cahaya dari lampu atau matahari. Black net biasanya digunakan ketika suatu kondisi di mana kain silk kurang, maka dari itu ditambahkan black net. Biasanya black net yang besar-besar dipakai di eksterior. Selanjutnya teman-teman pasti tahu nih, namanya reflektor.
Seperti namanya, reflektor dipakai untuk merefleksikan cahaya kepada sebuah alat yang digunakan dalam fotografi dan produksi video untuk memantulkan, mengarahkan, atau menyebar cahaya dari sumber pencahayaan ke subjek atau area tertentu. Nah, reflektor ini biasanya dipakai di eksterior untuk memantulkan cahaya matahari tanpa mengurangi intensitas cahaya. Hal ini berbeda ya dengan fungsi silk yang biasa mengurangi intensitas cahaya. Kabar baiknya untuk kepentingan efisiensi, banyak sekali sekarang perusahaan yang sudah membuat berbagai versi. Ada yang bisa dilipat, ada yang berbentuk bulat, oval, yang tentunya untuk kepentingan produksi kalian yang lebih fleksibel. Kemudian gimana sih cara kita bisa dapat akses kepada kain tersebut? Kalian bisa membelinya di pasar kain atau toko kain dengan ukuran yang diinginkan. Bisa juga custom, pesen. Atau jika lebih efisien, kalian bisa menyewanya di rental alat. Karena bahan kain yang dipakai di film biasanya lebih spesifik dan custom made. Maka kalian akan sulit untuk mencarinya di toko kain biasa. Nah, sebenarnya lebih baik kalau teman-teman sewa, karena bisa dapat sekaligus dengan alat supportnya. Gitu. Oke teman-teman, ini adalah segmen terakhir dari video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share, like, dan jangan lupa subscribe. Saya Dea dengan tim hebat di balik saya Fix Cinema pamit undur diri. Sekian dan terima kasih teman-teman. Stay tune and keep learning. Bye-bye.